wabarakatuh. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man tabi'a hudah wa ba'd. فحياكم الله جميعا أيها الأحبة حبكم الله وجعلني وإياكم من المتحابين فيه سبحانه نسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم لكل خير ولكل ما يحبه الله تعالى ويرضاه كما نسأله سبحانه وتعالى أن يعلمنا جميعا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لكل خير وأن يزودنا التقوى ويغفر لنا ذنوبنا وييسر لنا الخير حيثما كنا. نأتي اليوم بإذن الله تبارك وتعالى في هذا الصباح المبارك إلى الكلام على مباحث في السيرة النبوية ولا زلنا في بداية السير وفي الكلام على ما يتعلق بالعرب. من هم العرب وكيف تكون أنساب العرب؟ سنأتي إليه ونتعرف على هؤلاء العرب من هم وكيف يتناسلون من آدم عليه السلام إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بإذن الله. Ikhwatal iman a'azakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini semoga Allah Azza wa Jalla memberkahi setiap aktivitas kita. Insyaallah kita akan kembali mengawali atau melanjutkan pembahasan kita terkait sirah nabawiyah dan masih di permulaan pembahasan di 2 pekan sebelumnya kita sudah atau di 2 pertemuan sebelumnya kita sudah membahas hal-hal yang terkait dengan masadir, kemudian juga hal-hal yang terkait atau sumber-sumber referensi yang bisa dijadikan sebagai rujukan di dalam mempelajari atau menggali informasi terkait sirah nabawiyah, juga beberapa faidah ataupun manfaat yang bisa kita dapatkan dari memperdalam keilmuan kita tentang sirah nabawiyah, yang diantaranya adalah satu bentuk pembelaan kita kepada baginda yang mulia Nabi besar kita Muhammad ibn Abdullah salawatullahi wasallamuhu alaih, untuk melawan atau menangkal beragam macam tuduhan yang ditudingkan oleh mereka orang-orang yang tidak bertanggung jawab tersebut terhadap harga diri ataupun kehormatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita ingin ketahui betul siapa beliau alaihi salatu wassalam. Namun sebelum spesifik kita membahas tentang siapa Rasulullah SAW dan bagaimana perjalanan hidup beliau, ada 1 atau 2 muqaddimah lagi yang mungkin pekan depan pertemuan berikutnya insyaallah kita akan membahas 1 muqaddimah lagi, baru di pertemuan berikutnya kita akan mulai membahas tentang nasab Rasulullah SAW. Walaupun hari ini ada kemungkinan kita akan sedikit mengenali nasab Rasulullah SAW. Taib ikhwatal iman a'azakumullah, di pertemuan yang mulia ini semoga Allah Azza wa Jalla berkahi pertemuan ini. Kita akan membahas atau sama-sama mencoba untuk mengenali siapa sih bangsa Arab itu. Bangsa Arab itu yang seperti apa dan keturunannya bagaimana. Tentu itu satu perjalanan yang sangat-sangat panjang. Sangat panjang sekali. Berapa abad ke belakang. Panjang sekali. Nah, kita akan baca buku yang sudah sepakati oleh rekan-rekan sekalian. Kita akan baca ini buku Ar-Rahiq Al-Makhtum, ini buah karya Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarak Furi hafizahullah taala terkait sirah Nabi Muhammad SAW. Di muqaddimah beliau sebutkan pembahasan tentang mauqi'ul arabi wa aqwamuha. Jadi letak ataupun lokasi bangsa Arab dan juga kabilah-kabilahnya atau kaum-kaumnya itu. Umat Arab itu yang seperti apa? Bangsa Arab itu di mana saja? Beliau sebutkan inna siratan nabawiyyah ala sahibiha as-salatu was-salam هي في الحقيقة عبارة عن الرسالة التي حملها الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المجتمع البشري قولا وفعلا وتوجيها وسلوكا وقلب بها موازين الحياة فبدل مكان السيئة الحسنة وأخرج بها الناس من الظلمات إلى النور ومن عبادة العباد إلى عباد الله حتى عدل خط التاريخ وغير مجرى الحياة في العالم الإنساني. ولا يتم إحضار هذه الصورة الرائعة إلا بعد المقارنة بين البيئة التي سبقت هذه الرسالة وبين ما آلت إليه بعدها.
Jadi ikhwatal iman a'azzakumullah, pada kesimpulannya beliau sampaikan bahwa sirah Nabi Muhammad SAW ini merupakan perjalanan hidup yang benar-benar memberikan efek perubahan yang signifikan. Lebih dari 100%. Dari kondisi apa? Masyarakat dunia sebelum beliau alaihi salatu wassalam itu diutus. Nah, kita tidak bisa mengenali sebetapa berharganya Islam, sebetapa istimewanya Nabi Islam, ini Muhammad ibn Abdullah, Nabi kita semua, baginda yang mulia sallallahu alaihi wasallam, itu tidak bisa kita ketahui keistimewaan tersebut tanpa kita mengenali terlebih dahulu seperti apa kondisi umat manusia dahulu dan seperti apa kondisi umat manusia setelah beliau alaihi salatu wasallam itu diutus. Nah, karena itu kita akan sedikit membahas, jadi setidaknya ada 2 subbab yang akan kita bahas. Di subbab yang pertama kita bahas hari ini insyaallah tentang bangsa Arab. Siapa itu bangsa Arab? Siapa itu bangsa Arab? Yaqul mawqi'ul Arab, kalimatul Arabi tunbi'u 'anil sahari wal qifar wal ardi al mujdibah allati la ma'a fiha wala nabat. Jadi memang letak tempat tinggal orang Arab memang dari dulu gitu ya. Dari dulu itu digambarkan oleh beliau hafizahullah di sini bahwa itu lokasi ya padang pasir gitu. Padang pasir, tanah tandus, minim sumber air, kemudian apa? Minim juga tumbuhan tanaman. Ini ya kita kenal orang Arab tinggal di sana gitu. Beda dengan Indonesia gitu. Beda dengan apa? Indonesia. Alhamdulillah. Wa qad utliqa hadzal lafdhu mundu aqdamil 'usur 'ala jaziratil Arab, dan sebutan Arab itu, bangsa Arab itu sudah memang digaungkan atau terdengar di telinga apa? Umat manusia dari dulu gitu. Untuk mengenali orang-orang yang berasal dari sana. Lokasi tersebut, tempat tersebut, wilayah tersebut yang penuh dengan padang pasir, bertanah tandus dan apa? Minim air, apalagi tanaman. Kama utliqa ala qaumin qatanu tilkal ardi wattakhadhuha mawtinan lahum. Wa jaziratul Arab yahudduha gharban al-Bahrul Ahmar wa shibhu jazirati Sina wa syarqan al-Khalij al-Arabi wa juz'un min bilad al-Iraq al-Janubiyyah wa januban bahru العربي الذي هو امتداد لبحر الهند وشمالا بلاد الشام وجزء من بلاد العراق على اختلاف في بعض هذه الحدود وتقدر مساحتها ما بين 1.000.000 ميل مربع إلى 1.300.000 ميل مربع. Jadi ini lokasi geografisnya, bahwa yang disebut Jazirah Arab atau pulau orang Arab, bangsa Arab, walaupun itu tidak disebut pulau ya, karena kalau pulau itu kan daratan yang dikelilingi oleh lautan, itu kan pulau gitu. Kalau Jazirah Arab itu apa? Cuma 3/4-nya. Bagian atasnya apa? Daratan. Makanya nanti ada sebutan lain yang disebutkan, katanya itu lebih tepat untuk disebut atau nama yang lebih tepat untuk tempat tinggal orang Arab ini disebut Shibhul Jazirah Al-Arabiyah. Shibhu, disebutnya Shibhu. Shibhu itu ya berarti apa? Ya apa ya? Serupa gitu ya, serupa atau ya semi lah, semi pulau Arab. Ya, itu Shibhu. Kayak sebut Shibhul Jazirah Al-Arabiyah. Baik. Ya dari arah timur, arah barat, arah selatan beliau sebutkan batas-batasnya, dan teman-teman juga sudah insyaallah ketahui betul ya batasan-batasan tersebut dalam pelajaran geografi. Mudah-mudahan masih ingat. Geografi. Baik. Yang menjadi inti ataupun poin kita yaitu hal-hal yang sifatnya geografis. Nah, ini ada pembahasan tentang aqwamul Arab. Aqwam al-Arab. Jadi bangsa Arab itu siapa saja? Secara garis besar beliau sebutkan wa amma aqwamul Arab faqad qassamaha al-mu'arrikhuna ila 3 aqsam. Di sini ada proyektor enggak? Atau repot? Nyampe enggak? Oh, ya enggak apa-apa. Enggak apa-apa insyaallah. Baik, mudah-mudahan bisa terbayang ya. Karena bicaranya apa? Nasab nanti. Baik. Aqwamul Arab.
Adapun aqwamul Arab, jadi bangsa Arab itu sendiri secara garis besar itu para ahli sejarah membaginya ke dalam tiga kelompok. Tiga kelompok. Walaupun nanti pembagian ini ada tinjauan ulang. Nanti kita akan sebutkan insyaallah. Ya. Nah, pertama, satu kelompok dikenal atau disebut sebagai al-Arab al-Ba'idah. Al-Arabu al-Ba'idah. Ba, alif, hamzah, dal, ta marbutah. Al-Ba'idah. Al-Ba'idah artinya apa? Sudah apa? Sudah punah. Arab, bangsa Arab yang sepenuhnya sudah punah. Itu yang pertama. Yang kedua ada al-Arabu al-Aribah. Katanya Arab tulen. Arab asli. Taib, itu yang kedua. Yang ketiga al-Arab al-Musta'ribah. Al-Arab al-Musta'ribah. Bangsa Arab yang apa ya? Dalam bahasa kita apa? Masa iya KW gitu? Bukan KW. Apa ya? Blasteran. Campuran gitu. Apalah bahasanya, jelas itu Arab Musta'ribah. Saya juga bingung membahasakannya. Kayak kita mau membahasakan iman dalam bahasa Indonesia apa gitu ya. Ataupun takdir dalam bahasa Indonesia apa gitu. Akhirnya diserap sudah. Anggap saja apa? Arab Ba'idah, Arab Aribah, Arab Musta'ribah. Karena itu istilah. Karena itu apa? Istilah. Namun pengertiannya begini. Nanti kita akan lihat dari runut keturunan itu. Nanti kita akan lihat. Kenapa disebut Arab Musta'ribah? Jadi itu secara garis besar ada tiga. Beliau sebutkan di sini Al-Arabul Ba'idah. Al-Arabul Ba'idah ini hum al-Arab al-Qudama alladzina inqaradu tamaman. Arab Ba'idah itu Arab yang dulu. Arab apa? Qudama itu ya yang kalau dalam bahasa kita mungkin kuno lah gitu. Dan itu mereka sudah inqaradu tamaman. Punah, sepenuhnya punah. Tak tersisa. Walam yumkin al-husul ala tafasil kafiyah an tarikhim, dan tidak didapati apa? Sumber-sumber atau referensi rujukan-rujukan yang otentik membahas tentang bangsa Arab ini yang sudah punah ini. Tapi kenapa kok para ulama ahli sejarah menetapkan bahwa mereka ada? Karena disebutkan di dalam Al-Qur'an di antara mereka itu. Contoh, Thamud, Ad, Jurhum. Itu Arab-Arab yang apa? Inqaradu, tidak ada lagi. Yang diutus kepada kaum Ad itu siapa? Nabi Hud alaihi salam. Kepada kaum Thamud Saleh alaihi wassalatu wassalam. Itu sudah tidak tersisa. Itu Arab Ba'idah di antaranya itu. Nanti kita akan lihat. Nah, adapun Arab Aribah, nanti teman-teman kita akan lihat Al-Arabul Aribah disebutkan di sini wa humul Arab al-munhadiratu min sulbi Yashjub ibn Ya'rub ibn Qahtan. Disebutkan bahwa Arab Aribah itu adalah keturunan Arab yang turun ataupun berasal dari seorang yang bernama Yashjub ibn Ya'rub. Yashjub ibn Ya'rub. Pernah dengar nama itu? Saya juga belum lama dengar nama itu. Yashjub ibn Ya'rub, maksudnya tidak sering mendengar nama tersebut. Nah, jadi kalau kita runut ke belakang dulu, rekan-rekan sekalian, Nabi Adam alaihi salam ya, disebutkan oleh para ulama ahli sejarah itu memiliki 3 keturunan. Qabil, Habil. Duanya tidak punya apa? Keturunan. Tayyib. Kemudian ada satu lagi namanya Yafith. Shith. Ya. Tayyib, Shith. Nah, ia punya keturunan bernama, disebutkan ya oleh para ulama ahli sejarah. Saya juga tidak begitu paham dan saya bukan ahli nasab. Tayyib. Jadi nanti jangan bertanya, Ustaz, itu keturunan siapa? Enggak. Ini kita mencoba untuk memahami gimana runutannya, alurnya. Ada namanya Inush.
Kemudian Yunus punya anak Kinan. Kinan pun punya anak Mihlail. Mihlail punya anak Al-Yard. Al-Yarid punya anak Ukhnuh. Ukhnuh ini nanti yang dikenal sebagai Idris alaihissalam. Beliau adalah siapa? Nabi Idris alaihissalam. Nabi pertama setelah Nabi Adam alaihissalam. Kemudian Nabi Idris alaihissalam punya anak bersama Matusyalah. Matusyalah ini yang kemudian punya anak siapa? Nuh alaihissalam. Jadi yang sebelum Nabi Nuh alaihissalam itu mereka adalah umat manusia di atas Islam, tapi kemudian apa? Menyimpang karena mereka apa? Berlebihan dalam mengkultuskan orang-orang soleh, kan disebutkan dalam surat Nuh kan, sampai mereka berkata la tadarunna waddan wala suwa'an wala yaghutha wa ya'uqa wa nasra. Taib. Kemudian terjadilah apa? Bencana tersebut dan semua binasa kecuali keluarga Nabi Nuh. Kenapa kita bisa tetapkan bahwa itu keluarga Nabi Nuh, enggak ada yang lain-lain? Keturunan Nabi Idris gitu enggak ada yang lainnya gitu. Karena ayatnya jelas mengatakan apa? Apa ayatnya itu? Apa ayatnya itu? Saya lupa awal ayatnya, tapi disebutkan apa? Min dzurriyyatihi humul baqun atau humul baqin. Kemudian Allah Azza wa jadikan dari keluarganya, ini keluarga siapa? Nabi Nuh, mereka yang tersisa. Ada yang menyebutkan sekian puluh, ada yang menyebutkan cuma 6, menyebutkan sekian. Itu kita tidak punya referensi yang benar-benar otentik tentang itu. Yang jelas Nabi Nuh alaihissalam memiliki keturunan berapa? 3 atau 4? 3. Taib. Satunya siapa? Kalau 4? Yang tenggelam itu siapa? Yang ditenggelamkan oleh Allah. Yang Nabi Nuh bersedih atasnya. Kan'an atau disebut juga dalam buku-buku sejarah itu Yam atau namanya Kan'an. Ya kan, kemudian Nabi Nuh alaihissalam berkata kepada Allah, innahu min ahli. Kan'an itu apa? Keluargaku. Tapi apa kata Allah? Innahu laisa min ahlik. Dia bukan apa? Keluargamu. Makanya tinggal 3. Siapa? Sam, Ham, dan Yafith. Sam, Ham, dan Yafith. Yafith ini nanti disebutkan oleh para ahli tarikh gitu ya. Nanti di situ ada keturunan Ya'juj dan Ma'juj. Yafith ini termasuk Mongol ya. Mungkin kita gitu ya. Karena kita ada darah sana kan? Ada enggak? Tapi apakah kita Ya'juj Ma'juj? Lah ya Syekh. Mereka dikurung ya. Jangan, mereka masih dikurung, belum keluar ya. Kalau mereka keluar habis dunia. Habis apa? Dunia belum keluar. Wah ya ikhwan. Baik. Ya ini Ya'juj Ma'juj dari Yafith. Kemudian nanti sana ada Magog. Disebutkan di sini juga ada apa? Tubal dan lain sebagainya. Yunan, Romawi dan sebagainya, ya itu dari Yafith. Ya. Kemudian ada Ham. Ham ini nanti ada ya bangsa apa? Ya Kan'an, tapi Kan'an di sini bukan Kan'an yang tadi ya, tapi keturunan siapa? Ham, bukan Ham. Kemudian ada Misr, ya Kipti, itu Ham. Yang disebutkan dalam beberapa literatur itu bahwa kalau Yafith itu ya warna kulitnya itu ke arah apa? Kuning ya, langsat. Ya, coklat tapi ke arah kuning. Kalau Ham itu apa? Ke arah hitam. Kalau Sam itu ke arah merah. Ke arah merah. Jadi itu pembagiannya seperti itu. Dikabarkan demikian. Baik. Namun yang menjadi fokus kita bukan Yafith dan juga Ham, karena bangsa Arab bukan dari situ. Bangsa Arab itu keturunan siapa? Sam. Keturunan apa? Sam. Kita lihat sini. Nah, dari putra Nabi Nuh yang bernama Sam, ya, lahirlah Iram, Arfakhshad, dan Ashud. 3 keturunan ini. Ashud itu hanya punya keturunan Iran, dan Iran sudah tidak punya nasl, dan itu bukan jadi fokus kita.
Kemudian yang menjadi fokus kita ada dua. Pertama Arfakhshad dan Iram. Iram ini nanti yang teman-teman mungkin sering dengar dalam beberapa literatur itu disebut dengan Al-Arramiyah. Ada bahasa namanya bahasa apa? Arramiyah dan sebagainya. Ini Iram. Ini bangsa Arab kuno nih. Nah, ini yang disebut Arab Baidah. Keturunan dia. Ya, Iram ini. Iram ini nanti punya keturunan ya, nanti ya ada Aus ya, kemudian ada Jathir ya. Lawat. Saya tidak begitu akrab dengan nama-nama ini. Yang jelas nanti dari Aus ini ada kaum Ad. Kaum Ad yang kemudian diantaranya ada Nabi Hud diutus kepada mereka. Lalu dari keturunan Jathir ini ada kaum Thamud. Kaum Thamud dan mereka semua sudah binasa. Termasuk dalam hal ini dari keturunan Arab Baidah ini, Iram ini, walaupun tidak diketahui siapa bapaknya, ini Jurhum. Jurhum yang pertama. Nanti Jurhum ada dua. Jurhum yang pertama dan itu sudah punah. Jurhum yang kedua nanti kita akan dapati ceritanya saat kita membahas tentang Nabi Ismail alaihissalam yang dibawa oleh Nabi Ibrahim ke Hijaz ya, dalam hal ini ke Makkah, yang kemudian mereka menemukan Zamzam, keduanya menemukan Zamzam. Lalu datanglah kabilah Jurhum. Nah, ini Jurhum yang kedua. Ya, Jurhum yang kedua ini dari keturunan Arfakhshad nanti. Baik, nah itu Arab Baidah sudah tidak ada. Kemudian dari Arfakhshad terlahirlah Syalikh. Setelah Syalikh terlahirlah Abir. Nah, dari Abir ini ada dua keturunan. Ada Faligh dan Qahtan, atau nama lainnya Yaqtin. Tayyib, Yaqtin. Itu dua keturunan. Nah, dari keturunan Faligh nanti terlahir Ir'u, Isra', kemudian Nahur dan Tarih. Tarih ini yang kita kenal sebagai Azar. Ayahanda siapa? Azar, Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian terlahirlah Nabi Ibrahim. Nanti kita akan bahasnya itu. Nah, sebelum ke sana kita lihat dulu Qahtan ini. Ini Qahtan. Nanti teman-teman istilah lain dari Arab Aribah itu adalah Arab Qahtaniyah. Yang ini nanti keturunan Qahtan ini disebut Arab Aribah oleh sebagian besar para ulama ahli tarikh. Ya, Arab Aribah ini dari Qahtan. Keturunan yang terlahir dari Qahtan ini disebut Arab Aribah. Disebut Arab Aribah. Ini Arab Aribah itu dari Qahtan atau Yaqtin. Nah, Qahtan memiliki 5 ataupun 6 anak. Ada Amman, ya Oman mungkin sekarang itu sudah jadi nama apa? Nama negara ya. Ya'rub, kemudian Jurhum yang kedua ini, Tayyib yang akan kita bahas ya kemudian. Kemudian Hadramaut, ada As-Salif, kemudian Hadur. Nah, yang menjadi fokus kita di sini tentang bangsa Arab karena yang paling banyak ya kabilahnya itu dari keturunan Ya'rub. Dari keturunan apa? Ya'rub. Ya'rub ini punya anak Yasjub. Ya'rub ini punya anak Yasjub. Jadi kita bahas bahwa Arab Aribah itu humul Arab al-munhadirah min sulbi Yasjub ibn Ya'rub ibn Qahtan. Arab Aribah itu adalah bangsa Arab yang secara turun-temurun itu dia merupakan keturunan Yasjub ibn Ya'rub ibn Qahtan. Tayyib, ibn Abir ibn Syalikh ibn Arfakhshad ibn Nuh, ibn Sam ibn Nuh alaihi salam. Tayyib, itu keturunan Arab Aribah. Atau kata lainnya, nama lainnya Arab Qahtaniyah. Taib. Oke teman-teman, kalau misalnya nanti ada teman-teman kita, saudara kita dari bangsa Arab bilang, ana la budjani uzawijak bil adnaniyah atau bil qahtaniyah. Maksudnya apa? Saya harus nikahkan Anda dengan seorang wanita keturunan Qahtan atau keturunan Adnan. Itu dua bangsa Arab ya. Ada Qahtan, ada Adnan. Itu dua jalur keturunan Arab, disebutkan demikian. Nah, dari Yasjub ini terlahirlah seorang yang bernama Amir ibn Yasjub. Dia yang dikenal sebagai Saba. Sebagai apa? Saba, ya raja Saba. Tayyib, Amir. Ya, yang dikenal sebagai kerajaan yang menyembah matahari. Menyembah matahari. Disebutkan pula bahwa Saba inilah yang kemudian dia berhasil menguasai Mesir atau membuat sesuatu di sana yang disebut sebagai Ainus Syams atau lain sebagainya. Lalu dia
kuasakan Mesir tersebut kepada salah seorang yang bernama Napoleon. Napoleon itu katanya anak beliau. Katanya anaknya apa? Raja Sabah ini, Amir ibn Yashjub ibn Ya'rub ibn Qahtan. Taib. Nah, Sabah ini ya keturunannya memang ada banyak, 3 di antaranya, namun 2 yang paling besar. Jadi kalau teman-teman menyelami mereka banyak sekali, luar biasa banyak sekali. Nanti yang terbesar itu ada kabilah Himyar dan Kahlan. Himyar dan Kahlan. Nah, Himyar itu punya anak lagi banyak ya. Taib. Malik dan juga apa? Humaisi'. Nah, Humaisi' punya anak lagi. Terus ke bawah. Pokoknya yang turunan itu disebutnya apa? Arab Aribah. Nah, Malik nanti ada Qudaah. Nah, ini Qudaah. Qudaah sangat apa? Terkenal di kalangan Arab. Qudaah. Bangsa Arab yang bisa jadi boleh disebutkan mungkin mayoritas. Itu apa? Qudaah. Jadi tersebar di mana-mana, itu Qudaah. Baik. Kemudian dari jalur yang lain, ya, Sabah punya anak Kahlan. Nah, Kahlan ini juga keturunannya tidak sedikit, ya, karena sejarahnya apa? Panjang sekali. Termasuk nanti di sana ada Abu Hurairah dan para sahabat itu kan ada dari keturunan apa? Kahlan ini banyak turun ke bawah, banyak sekali. Ini banyak sekali teman-teman. Kalau saya sebutkan satu-satu luar biasa. Baik, mungkin nanti filenya di-share saja. Qadarullah mau saya print waktu itu pekan lalu gitu ya. Tapi ternyata filenya dienkripsi. Tidak bisa di print out. Tidak bisa di print out. Ya, la ba'sa bihi insyaallah. Ya, saya sedang coba menghubungi email yang punyanya tapi belum dapat tanggapan apa-apa. Baik. Baik. Nah, itu dari keturunan Qahtan. Nah, kemudian tadi kita kembali lagi ke atas. Kembali ke atas bahwa Abir tadi ayahnya Qahtan ini punya anak satu lagi namanya Faligh. Faligh ini yang kemudian nanti sampai kepada tarikh atau disebut dikenal juga dengan nama Azar. Azar, walaupun Azar ini adalah sonam ya. Sonam berhala yang disembah oleh kaum Nabi Ibrahim waktu itu. Disebutkan katanya memang nama hala tersebut diambil dari nama siapa? Ayahanda beliau. Karena yang buat siapa? Ayahandanya. Ayahanda Nabi Ibrahim alaihi salam. Taib. Nah, Nabi Ibrahim alaihi salam pertama kali menikah ataupun punya istri siapa? Sarah. Jadi Sarah ya. Taib. Sarah. Baik, Sarah ini yang kemudian alaihissalam dibawa oleh Nabi Ibrahim karena Nabi Ibrahim gemar safar ya, berkeliling berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala, bertemu dengan penyembah berhala, bertemu dengan penyembah bintang, bertemu dengan penyembah bulan, bertemu dengan penyembah matahari. Kan dalam Al-Qur'an disebutkan gitu. Ya kan? Yang menyembah bintang bilang apa? Dia adalah Tuhan kami dan sebagainya. Namun Nabi Ibrahim bilang apa? Oh, saya enggak suka Tuhan yang menghilang katanya. Entar ada, entar ngilang dan sebagainya. Itu Nabi Ibrahim dikisahkan. Kemudian saat beliau ke Mesir, itu yang radhiyallahu alam, ya beliau bertemu dengan Firaun Mesir kala itu. Mohon maaf. Yang memiliki kebiasaan untuk apa? Memikat apa? Wanita cantik. Wanita apa? Cantik. Dan Sarah merupakan apa? Min ajmalin nisa. Ya, wanita yang sangat apa? Sangat cantik. Istri Nabi Ibrahim alaihissalam. Dia tertarik. Namun Sarah alaihissalam berdoa kepada Allah agar Allah azza wa jalla lindungi dirinya dari apa? Kejahatan atau apa ya? Dalam bahasa kitanya apa? Ya, sikap usil lah ya. Kejahatan apa? Firaun kala itu. Namun Allah alam, Firaun yang mana? Yang jelas bukan Firaun Musa. Baik. Nah, hingga Allah azza wa jalla tutup itu dan Firaun ini dibukakan hatinya. Dia apa? Tidak kemudian apa? Berbuat jahat. Justru malah apa? Menyerahkan, memasrahkan putrinya yang bernama Hajar. Ada yang menyebutkan kata itu budaknya. Allah alam yang rajih itu putrinya. Bernama siapa? Hajar. Kepada apa? Kepada Sarah untuk membantu dia dalam perjalanannya.
Unik. Akhirnya ya dibawalah Hajar bersama Nabi Ibrahim alaihis salam. Baik. Nah, itu yang pertama. Namun tak kunjung dikaruniai anak. Hingga pada akhirnya Siti Sarah yang merasa bersedih Nabi Ibrahim suaminya ini tak kunjung memiliki anak darinya, memasrahkan siapa? Hajar untuk dinikahi oleh Nabi Ibrahim alaihis salam, dan lahirlah siapa? Ismail. Ini yang kemudian mendorong fitrah seorang wanita untuk cemburu. Karena suaminya itu justru malah bahagia bersama perempuan lain. Cemburu enggak, Pak? Apakah itu satu bentuk kekesalan, kebencian? Tidak. Itu bukti cinta katanya. Itu bukti cinta. Wanita cemburu itu artinya Dia Dia cinta, katanya begitu. Allahu a'lam. Benar gitu enggak, Pak? Cemburu sama curiga beda ya. Kalau curiga lain lagi, itu tidak diperkenankan. Curiga itu tidak diperkenankan. Iyyakum wadh-dhann fa inna dhanna akdzabul hadis. Jangan Jangan mengedepankan prasangka, praduga, karena dhann itu merupakan ungkapan atau ucapan yang paling dusta, Kalau kita turuti ya sudah. Ya, kita akan banyak menyalahkan orang lain. Taib, yang jelas ikhwatal iman a'azakumullah, bahwa Nabi Ibrahim kemudian memiliki seorang anak dari pernikahannya bersama Hajar, Ismail alaihissalam. Kemudian selang beberapa tahun setelah itu, karena Nabi Ibrahim meninggalkan Hajar dan Ismail di mana? Di Makkah. Jadi disebutkan 12 tahun, ada yang menyebutkan 13 tahun makanya 13 tahun. Kemudian para malaikat datang berkunjung ke kediaman Nabi Ibrahim alaihissalam, yang pada dasarnya mereka diutus untuk mengazab kaum Nabi Lut. Dan Nabi Lut alaihissalam itu cucu dari Azar ini, Tarikh ini. Jadi kalau bagi Nabi Ibrahim siapanya? Ponakannya gitu. Makanya Nabi Ibrahim memberikan sedikit ya sedikit meluruskan itu para malaikat waktu itu yang berkunjung waktu itu ke kediaman siapa? Nabi Ibrahim. Ya kan? Maka para malaikat berkunjung kepada Nabi Ibrahim menyampaikan bahwa akan lahir seorang anak. Bernama Ishaq. Wa min wara'i Ishaq Ya'qub. Kemudian setelah Ishak akan lahir siapa? Ya'qub alaihis salam. Ya'qub ini yang dikenal sebagai Israel. Ya, Israel. Tayyib, nanti keturunannya dikenal sebagai Bani Israel. Tayyib. Nah, tayyib. Ada berapa? 12 kalau nggak salah ya, Bani Israel itu. Di sana ada Binyamin, ada Yahuda dan sebagainya. Tayyib. Nah, itu keturunan Bani Israel. Nabi Ismail, keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam, punya anak namanya Nabit. Walaupun kemudian sampai ke nasab Rasulullah SAW yang ke-20 yang bernama Adnan, itu diperdebatkan oleh para ulama. Karena memang ada sebuah hadis yang menegaskan, walaupun itu juga diperbincangkan oleh para ulama tentang hadisnya dhaif atau sahih, yang menyebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW saat menyebutkan nasab beliau, dari beliau Muhammad ibn Abdullah Tayyib ibn Abdul Muttalib ibn Hashim ibn, kita akan pelajari insyaallah di pertemuan yang akan datang. 2 pertemuan lagi insyaallah. Ada 20 nasab. Syekh Abdul Razak Al-Badr hafizahullah, ya, beliau membuat satu rangkaian bait gitu ya untuk bisa menghafal ke-20 nama tersebut. Nanti insyaallah kita akan bahas di pertemuan 2 pertemuan lagi insyaallah azza wa jalla. Baik. Nah, di situ ikhwatal iman a'azakumullah, Nabi Ismail alaihissalam kemudian dipertemukan oleh Allah azza wa jalla dengan kabilah Jurhum yang kedua. Kabilah Jurhum yang kedua itu keturunan siapa? Yasjub ibn Ya'rub ibn Qahtan.
Yashub ibn Ya'rub ibn Qahtan. Ini Arab Aribah, katanya Arab tulen. Kemudian Nabi Ismail belajar bahasa Arab dari siapa? Dari kabilah Jurhum. Hingga kabilah Jurhum itu sangat takjub, terkagum-kagum Nabi Ismail dengan cepat menguasai bahasa Arab, bahkan melebihi mereka. Akhirnya dinikahkanlah Nabi Ismail dengan putri apa? Ya, kepala kabilahnya, ketua apa? Kepala suku ya kalau kita bilang ya, kepala sukunya. Dinikahkan. Nabi Ismail alaihissalam dengan putrinya tersebut. Singkat cerita, karena memang keturunan setelah itu diperdebatkan, bahkan ada yang merojikan katanya 40 jumlahnya, 40 nama, 40 bapak gitu, dari Adnan sampai ke Nabi Ismail alaihissalam. Ya, pada intinya kemudian dari Adnan ini yang disepakati oleh para ulama dan disebutkan dalam hadis yang sahih tersebut. Allah alam hadisnya sahih. Taib sampai Adnan. Adnan ini punya anak 2, Ma'ad dan Ak. Ak tidak menjadi fokus kita karena memang nanti terlalu panjang. Yang menjadi fokus kita sih Ma'ad. Nanti di situ ada Rasul SAW. Nanti Ma'ad. Ibn Ma'ad ibn Adnan. Ma'ad punya anak bersama Nizar. Nizar punya anak 4. Ada Rabi'ah, ada Mudhar, ada Anmar, ada Iyad. Iyad ini keturunan Al-Iyad ini yang dikenal sebagai ya, ahli sastra Arab ya, waktu itu. Pada dahulu kalau ada seorang dari keturunan Bani Iyad ini dikenal sebagai ahli sastra Arab kala itu. Baik. Kita beralih ke Mudhar dan Rabi'ah karena dua ini yang paling banyak. Baik. Rabi'ah punya anak 3. Dhabi'ah, Asad, dan Aklub. Nama-namanya agak sedikit asing bagi saya. Baik. Ya. Ala kulli hal ini pun masih keturunan Arab namun bukan Quraisy. Quraisy. Karena Quraisy nanti kita akan ketahui walaupun ada dua pendapat di sana, ada yang menyatakan bahwa Quraisy itu keturunan Fihr ibn Malik, ada pula yang menyebutkan bahwa Quraisy itu keturunan An-Nadhr. Ya, jadi ayahnya Malik. Kita akan lihat. Nah, Mudhar ini memiliki anak 2. Pertama Qais Ilan. Nanti Qais Ilan kita akan bahas juga karena keturunan Arab yang satu ini itu membuat onar ya kalau dalam bahasa kita di Makkah, di Masjidil Haram. Terjadi peperangan yang kita kenal sebagai perang apa itu? Yang di Makkah yang Rasulullah SAW masih belum diutus dan beliau membantu paman-pamannya untuk merapikan anak panah, busur dan sebagainya. Perang apa? Ada yang ingat? Perang Fijar ya dalam bahasa kita ya. Perang Fijar. Masih ingat perang Fijar? Nah, itu satu penyebabnya adalah ya dari Qais Ailan ini yang berbuat onar ya di Makkah. Hingga kemudian ya orang-orang Quraisy nanti kita akan lihat ya itu tidak terima atas perilaku tersebut. Baik. Nah, yang kedua ada Ilyas. Dari Ilyas ini nanti kita akan temui Mudrikah. Baik, dan juga Tabikhah. Ya, lalu Umair. Baik. La ilaha illallah, panjang sekali ya. Nah, dari Mudrikah nanti kalau kita mau turunkan ke nasab Rasulullah SAW itu ada Khuzaimah. Khuzaimah punya anak juga 3. Kinana. Nah, Kinana baru ketahuan. Kinana ini yang disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW bahwa Allah Azza wa Jalla memilih beliau dari keturunan Kinana. Masih ingat hadis itu? Dari keturunan Kinana. Kemudian dari Kinana Allah Azza wa Jalla pilihkan keturunan siapa? Quraisy. Dari Quraisy Allah pilihkan Banu Hashim. Dari Banu Hashim Allah pilihkan siapa?
Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Taib. Kinana kita turunkan langsung ke An-Nadhr. An-Nadhr ibn Kinana disebutkan menurut pendapat yang pertama, dialah Quraisy. Dialah apa? Quraisy. Jadi semua bangsa Arab yang bapaknya adalah apa? An-Nadhr ibn Kinana, dialah Quraisy. Tapi ada pula yang menyebutkan bahwa Quraisy itu bukan An-Nadhr ibn Kinana, tapi yang setelahnya, cucunya. Ya, Fihr ibn Malik ibn Nadhr ibn Kinana. Itu Quraisy. Allah alam yang kedua ini yang lebih tepat. Mereka adalah orang-orang Quraisy. Taib. Fihr ibn Malik ibn Nadhr ibn Kinana. Fihr punya anak lagi. Ya, ada Ghalib, ada Muharib, ada Al-Harith. Ghalib punya anak Lu'ay. Nah, kita sudah mulai apa? Mengerucut. Lu'ay. Lu'ay punya anak banyak, diantaranya Ka'ab. Ka'ab pun punya anak, diantaranya apa? Adi. Dan juga apa? Murrah. Murrah sering dengar nama itu kan? Nasab Rasulullah SAW. Murrah ibn Ka'ab ibn Lu'ay ibn Ghalib. Taib. Baik. Murrah punya anak, diantaranya apa? Kilab dan Taim. Nah, Taim ini atau sebelumnya Adi, Bani Adi, ini yang kemudian nanti ada di sana Abdul Uzza dan juga apa? Nufail. Nufail ini siapanya Umar bin Khattab? Kakeknya. Kakeknya Umar bin Khattab. Jadi Umar bin Khattab itu apa? Quraisy ya, Quraisy. Karena beliau adalah apa? Umar ibn Khattab ibn Nufail ibn Abdul Uzza ibn Adi ibn Ka'ab. Di sini Ibn Lu'ay, Ibn Ghalib, Ibn Fihr. Nah, Fihr ini yang disebut Quraisy. Jadi nyambung. Bertemu nasab Umar bin Khattab dengan Rasulullah SAW di mana? Di Ka'ab ya, di Ka'ab. Taib. Kemudian Murrah. Nah, Murrah ini nanti di antara keturunannya ada yang bernama Taim. Taim inilah yang menjadi siapa? Kakeknya siapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Ya, saudaranya kakeknya apa? Bapaknya apa? Iya, kakeknya siapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, atau bapaknya ya, Taim itu, Abu Quhafah. Kemudian di sana ada Talha ibn Ubaidillah dan yang lainnya. Taib. Kemudian di sana ada setelah Murrah itu ada Kilab. Kilab punya anak Qusay dan Zuhra. Qusay ini yang berhasil mengeluarkan Khuza'ah dari apa? Kepemimpinan mereka di Makkah. Karena sebelum Khuza'ah itu Jurhum. Ya kan? Nabi Ismail alaihissalam dijumpai oleh kabilah Jurhum di Makkah. Mereka mohon izin untuk tinggal bersama di sekitaran apa? Zamzam, dan diperkenankan, diperbolehkan. Lambat laun singkat cerita Nabi Ismail sudah tiada. Maka kepemimpinan Makkah diambil oleh siapa? Oleh Jurhum, oleh kabilah Jurhum. Namun Jurhum kemudian apa? Ditaklukkan oleh Khuza'ah. Khuza'ah yang itu merupakan Arab Aribah tadi. Taib. Nah, Khuza'ah ini berbuat zalim di Makkah. Sedangkan orang-orang Quraisy itu ada di sekitaran apa? Makkah. Jadi tidak punya kekuasaan, tidak punya wewenang sama sekali di kampung sendiri, di negeri apa? Sendiri. Qusay inilah yang kemudian berhasil apa? Mengambil alih kekuasaan terhadap Makkah waktu itu. Karena Qusay itu dinikahkan dengan putri dari kepala suku Khuza'ah. Kepala suku apa? Khuza'ah. Setelah meninggal mertuanya, jadi pertama waktu itu Hulail, ya Hulail, maka apa? Yang menjadi pewaris tunggal kali itu siapa? Putrinya itu. Namun suaminya siapa? Qusay. Khuza'ah enggak terima. Perang hingga akhirnya apa? Qusay inilah yang berhasil apa? Qusay bin Kilab ini yang berhasil mengembalikan apa? Kekuasaan atas Makkah kepada orang-orang Quraisy. Ya, kepada keturunan Ismail alaihis salam. Taib. Qusay ini punya apa? Anak Abdul Uzza, Abdul Manaf dan Abdul Dar. Yang nanti
Qusay itu kita akan bahas di pertemuan yang akan datang. Dia membagi hak suaka, kekuasaan itu kepada dua di antara tiga keturunannya ini. Yang satu ada yang mengurusi tentang hijabatul Ka'bah, mengurusi tentang yang satu lagi untuk memberi makan jamaah haji. Jadi ada yang mengurusi masjid, ada yang mengurusi masjid, ada yang mengurusi Ka'bah, ada yang mengurusi jamaah haji yang berdatangan. Jadi dikasih makan, kasih minum. Dari dulu itu ada sampai sekarang dipertahankan oleh pemerintah yang ada saat ini. Dalam hal ini siapa? Kerajaan Saudi dalam hal ini. Taib. Nah, itu yang terjadi. Dan untuk Abdud Dar, ya mereka memegang memegang permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan ketertiban atau keamanan wilayah kota Makkah, termasuk Ka'bah di dalamnya. Adapun permasalahan yang berkaitan dengan menjamu tetamu dan tamu-tamu yang datang ataupun orang-orang yang beribadah haji, itu dipasrahkan kepada Abdul Manaf. Abdul Manaf meninggal dunia, maka diserahkan kepada Hashim. Nah, di masa Hashim inilah kemudian profesi tadi, tugas tadi menjadi menjadi sangat digemari dan sangat dihormati keluarga Hashim ini dengan sebab tadi. Selalu menjamu tamu-tamu Allah Subhanahu wa taala. Abdud Dar hasad. Dan berupaya untuk merebut juga itu hak itu. Dia bikin juga ma'dabah, bikin juga hidangan-hidangan untuk menjamu para jamaah haji, tapi tidak diminati. Tetap kalah oleh jamuan yang diberikan oleh Hashim ini. Baik. Nah, Hashim punya anak banyak atau dua ya di sini ya. Punya anak dua, Asad dan Abdul Muttalib. Nah, yang menjadi fokus kita Abdul Muttalib. Abdul Muttalib itu punya anak banyak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ya, di sana ada Abu Talib. Ya, di sana ada Hamzah ibn Abdul Muttalib, di sana ada Al-Abbas ibn Abdul Muttalib, di sana ada Abu Lahab, ya. Kemudian ada Abdullah dan yang lainnya. Intinya ikhwatal iman a'azakumullah, yang menjadi fokus kita kemudian di sini ada nama Abdullah. Menjadi ayah siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini Abdullah. Taib, sebelum ke sana. Kenapa di sini Abdul Muttalib punya panggilan Abdul Muttalib padahal nama aslinya itu Syaibah? Itu ada satu cerita. Nama aslinya siapa? Syaibah. Kenapa disebut Abdul Muttalib? Nah, kita urut lagi ke atas. Abdul Manaf itu punya anak 4. Ada Naufal, Abdul Syams, Al-Muttalib, dan Hashim. Nah, yang kita di fokus kita ada Al-Muttalib dan Hashim. Ini dua bersaudara yang sangat sangat akrab. Al-Muttalib dan Hashim. Hashim menikah dengan salah seorang wanita dari kalangan Bani Najjar dan mereka tinggal di Madinah. Kala itu namanya Yathrib. Tinggal di Yathrib, di Madinah. Hashim meninggal dunia di sana, di Madinah. Maka saudaranya Al-Muttalib ini pergi menuju Madinah untuk membawa pulang siapa? Putranya yang bernama Syaibah. Syaibah. Namun Syaibah ini memiliki satu keunikan yang lain dibandingkan keumuman orang-orang Quraisy kala itu. Satu diantaranya, ya, Syaibah. Kenapa disebut Syaibah? Tahu Syaib? Asyaib fi sya'r. Syaib. Rambut pada umumnya hitam kan? Kalau sudah mulai lanjut, sudah mulai menua, ada syaibnya. Apa syaib? Uban. Ya, uban. Nah, dikisahkan bahwa Ibnu Katsir, ya, beliau menyebutkan bahwa Syaibah ini tatkala dilahirkan,
itu rambutnya ada apa? Ubannya. Kebiasaan orang Arab dahulu itu ada namanya istilahnya tafaul. Tafaul itu apa? Semacam apa namanya? Berharap baik gitu. Oh, ada ubannya. Ini anak bakal apa? Insya Allah bakal apa? Panjang umur nih. Anaknya banyak. Disebutkan demikian dalam riwayat tersebut. Umurnya apa? Panjang, anaknya banyak. Dan benar, anaknya banyak. 13 bayangkan. Ya? Baik. Nah, Hashim, Syaibah ini kemudian dijemput pulang oleh pamannya, Al-Muttalib tadi. Pas dibawa pulang, ada yang aneh dan bukan aneh, punya satu keunikan yang lain daripada keumuman orang Quraisy kala itu. Di mana kulitnya itu beda sama kulit orang Arab gitu. Jadi agak merahnya merah ya kayak bukan orang Arab. Bukan pada keumuman kulitnya orang-orang Quraisy, sehingga dikira ini bukan orang Quraisy. Dan kita juga bisa tahu ya ini orang Sunda, orang Jawa dari dari raut wajahnya, dari warna kulit dan sebagainya, kita bisa mengenalinya gitu. Itu dikenali oleh orang Quraisy, ini bukan orang Quraisy. Saat Al-Muttalib pulang membawa anak tersebut yang bernama Syaibah, padahal ponakannya dia sendiri, orang-orang Quraisy mengira Muttalib beli budak. Bawa Bawa budak. Akhirnya Abdul Muttalib. Ya dikira siapa? Budaknya Al-Muttalib, bukan hambanya Muttalib dalam artian seperti Abdullah, bukan. Taib, Abdul Muttalib. Jadi mengira demikian hingga kemudian julukan tersebut, panggilan tersebut ya lebih lebih tenar di kalangan orang-orang Quraisy gitu. Jadi dipanggilnya Abdul Muttalib. Padahal namanya siapa? Syaibah. Nah, ini Al-Muttalib. Sedikit cerita tentang itu, mumpung ingat. Ya, taib. Nah, itu Abdul Muttalib. Abdul Muttalib punya anak diantaranya Abdullah, yang itu merupakan ayahanda baginda yang mulia Nabi besar kita Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, Abu Lahab ini disebutkan, diabadikan ya kondisinya di surat Al-Lahab ya, tabbat yada abi lahabin watab gitu ya. Kemudian Al-Abbas ini paman Rasulullah SAW yang kemudian nanti punya anak bernama Abdullah ibn Abbas yang didoakan oleh Rasulullah SAW, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu at-ta'wil atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya faqihkan dia dalam masalah agama dan ajarkan dia ta'wil. Ini tafsir Al-Qur'an. Jadilah Abdullah ibn Abbas sebagai ahli tafsir Al-Qur'an di zaman para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Nanti di sana ada juga Hamzah. Hamzah kita kenal beliau ya radhiyallahu taala anhu, paman Rasulullah SAW yang dikenal sebagai Asadu Allah ya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala yang syahid di medan Uhud. Nanti kita akan bahas juga ya, syahid di medan Uhud ya, dibunuh oleh siapa? Budaknya siapa? Hindun ya. Siapa namanya? Wahsy ini yang kemudian nanti dia itu Allah Azza wa Jalla berikan radhiyallahu taala anhu diberikan hidayah, kemudian masuk Islam dengan berat hati dan luar biasa gitu ya di hadapan Rasulullah SAW. Namun walaupun Wahsy ini yang telah membunuh paman yang paling dicintai oleh Rasulullah SAW, tapi tetap Rasulullah SAW tidak menggubris permasalahan itu lagi, tidak. Hingga kemudian nanti di zaman Abu Bakar As-Siddiq, Wahsy ini dikirim bersama satu dari 11 batalion yang disiapkan oleh Abu Bakar As-Siddiq untuk memerangi orang-orang yang murtad. Ya sepeninggal Rasulullah SAW kan murtad itu kaum muslimin, kebanyakan kaum muslimin, kecuali di Mekah, Madinah dan sebagian wilayah yang ada gitu. Sedikit. Keumumannya semua Sibhul Jazirah Arabia itu murtad. Hingga akhirnya Abu Bakar As-Siddiq memutuskan untuk menyiapkan pasukan. Di samping beliau tetap bersikuku mengirim pasukan Usama bin Zaid kemana? Ke Syam. Ya, untuk melawan pasukan Romawi seperti yang diinginkan oleh Rasulullah SAW. Kebayang ya kondisinya bagaimana kalau kita ada di bawah kepemimpinan siapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Negara sedang gonjang-ganjing, tetapi tetap mengirim pasukan keluar negeri. Luar biasa. Itu keteguhan iman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Nah, dikirim 11 batalion itu ya untuk memerangi orang-orang yang murtad tersebut. Ya di antara batalion itu yang dikirim ke Musailamah Al-Kadzdzab.
Musailamah Al-Kadzdzab. Yang membunuh dia siapa? Al-Wahsy. Taib, maka di situ dia berkata bahwa dahulu aku di masa jahiliyah telah membunuh manusia yang paling mulia. Dan saat ini di masa Islam aku berhasil membunuh manusia yang paling hina. Itu siapa? Wahsy radhiyallahu taala anhu. Nanti insyaallah mudah-mudahan bisa terlampaui pembahasan tentang itu. Baik ikhwatal iman a'azakumullah, itu Hamzah ibn Abdul Muttalib. Kemudian ada Abu Talib, kita kenal ya beliau ya, walaupun di akhir hayatnya beliau tidak menyatakan keimanan di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kemudian Allah azza wa jalla berikan keringanan azab ya, berupa diberikan terompah yang kemudian dengan sebab tersebut, dengan sebab terompah tadi mendidihlah otaknya. Nasallahu salamata wal afiyah. Namun ya, beliau punya seorang anak bernama siapa? Ali ibn Abi Talib. Ali ibn Abi Talib radhiyallahu taala anhu. Taib, tadi Umar sudah, Abu Bakar sudah, Ali, Utsman di mana? Utsman di mana? Kalau Utsman itu dia Bani Umayyah. Bani Umayyah itu anak dari Abdus Syams. Jadi tadi kan Abdul Manaf punya anak 4 kan? Taib, Naufal, Abdus Syams, Al-Muttalib, Hashim. Abdul Muttalib, Hashim kita sudah bahas tadi. Nah, ada satu lagi namanya apa? Siapa? Abdus Syams. Abdus Syams ini punya anak namanya Umayyah. Nah, Umayyah ini yang nanti menjadi nisbat untuk Daulah Umayyah. Daulah Umayyah. Karena nanti dia Umayyah ini punya anak bernama Abu Sufyan. Abu Sufyan. Dan kita kenal Abu Sufyan radhiyallahu taala anhu. Abu Sufyan ibn Harb ibn Umayyah. Taib. Nah, Umayyah itu punya anak yang lainnya Abul As. Nah, Abul As ini yang menjadi kakek ataupun buyutnya siapa? Utsman bin Affan. Ini kakeknya Utsman bin Affan ini siapa? Abul As. Abul As ibn Umayyah ibn Abdul Syams ibn Abdi Manaf. Dan di sinilah Utsman nanti terlahir ya. Kemudian dilahirkan. Utsman ibn Affan itu khalifah yang ketiga ya. Baik. Nah, itulah mengapa ataupun yang menjadi faktor pendorong kenapa Muawiyah ibn Abi Sufyan itu menuntut hak. Menuntut hak kepada Khalifah Ali bin Abi Thalib. Ini perlu dicatat baik-baik. Bukan Muawiyah bin Abi Sufyan berhasrat untuk mengambil alih khilafah. Bukan hasrat Muawiyah bin Abi Sufyan untuk mengambil alih khilafah dari siapa? Ali bin Abi Thalib. Karena itu hal yang sudah disepakati oleh para sahabat sejak dulu dari zaman Umar Ibn Khattab. Saat Umar bin Khattab mengumpulkan sisa-sisa para sahabat yang al-asyara al-mubasysyarun bil jannah, ada 6 orang waktu itu. Yang keempatnya mundur, kemudian 2 ada Utsman dan Ali. Siapa duluan? Para sahabat pada keumumannya kebanyakannya memilih Utsman dulu, baru kemudian siapa? Ali. Itu sudah disepakati sejak lama. Dan Muawiyah bin Abi Sufyan tidak punya hasrat sama sekali untuk mengambil alih kekhilafahan. Tidak. Sama sekali tidak. Tapi yang mendorong Muawiyah bin Abi Sufyan itu datang menjumpai Ali dan menyampaikan gugatan tersebut. Kenapa? Karena Utsman ibn Affan itu siapanya dia? Sepupu gitu ya. Ahli waris, maksudnya keluarganya gitu, menuntut hak. Keluarga saya dibunuh oleh orang-orang itu, oleh orang-orang Khawarij itu. Kisos. Namun Ali bin Abi Thalib punya pandangan lain. Jangan dulu. Kita harus buat adem dulu. Kita tentramkan dulu ini. Khilafah ini harus harus paten dulu dan sebagainya gitu. Baru kemudian kita cari orang-orang ini. Karena susah nyarinya. Kok susah? Mereka itu jumlahnya nggak 1-2 orang kan? Banyak nggak? Banyak. Dan lebih sulitnya lagi, mereka sembunyi di pasukan Ali bin Abi Thalib. Terbayang? Sulit mencari orang-orang ini. Dan butuh waktu yang tidak sebentar gitu untuk mencari atau menginterogasi siapa mereka yang telah membunuh Utsman ibn Affan radhiyallahu taala anhu. Nah, ini
Cuma berbeda apa? Pandangan. Bukan hasrat Muawiyah bin Abi Sufyan untuk apa? Mengambil alih khilafah. Nah, ini yang kadang apa? Terluput dari kita. Ikhwatal iman a'azzakumullah, itu hakikatnya. Makanya Muawiyah bin Abi Sufyan itu menjadi garda terdepan, pintu gerbang kehormatan para sahabat Rasulullah SAW, bahkan keutuhan agama Islam. Kalau sekiranya kita terbawa oleh apa? Terpancing oleh tuduhan tersebut, kemudian kita mencaci siapa? Muawiyah bin Abi Sufyan dan menuduh beliau dengan hal-hal yang seperti tadi misalnya, maka semua para sahabat apa? Pun akan kena. Karena yang ikut Muawiyah siapa? Pun para sahabat radhiyallahu taala anhum. Itu tujuan mereka, orang-orang mohon maaf apa? Rafidhah. Ya, orang-orang Rafidhah. Mereka ingin apa? Mencacati para sahabat radhiyallahu taala anhum, kecuali beberapa orang saja. Kalau Muawiyah berhasil dia apa? Jatuhkan harkat martabatnya, kehormatannya, maka apa? Sahabat yang lain akan lebih mudah. Makanya para ulama ada yang membuat satu buku khusus difa'an Muawiyah. Satu bentuk pembelaan kepada apa? Muawiyah bin Abi Sufyan, meluruskan kisahnya, ceritanya, hakikatnya seperti apa? Bukan seperti yang dianggapkan atau ditudingkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab tersebut. Wadih ikhwan, itu tentang Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anhu. Ada pula buku berjudul apa? Lillahi tsumma lit-tarikh, ya. Ada juga buku itu, ya. Jadi buku tersebut dituliskan untuk apa? Sebagai bentuk apa namanya? Pembelaan terhadap Muawiyah bin Abi Sufyan. Muawiyah bin Abi Sufyan, karena penulisnya saya lupa namanya. Yang jelas dia seorang apa? Rafidhah dulunya. Seorang apa? Rafidhah dan kemudian apa? Bertaubat, dan dia merasa apa? Bertanggung jawab karena apa? Telah apa? Menyesatkan banyak manusia. Dia buat buku itu. Hakikatnya tidak sedemikian. Tidak ada demikian. Taib, singkat cerita kemudian apa? Khilafah itu diserahkan kepada Ali bin Abi Thalib. Itu sudah pasti, dan itu suatu yang hal disepakati. Kemudian kepada Al-Husain ibn Ali. Yang membunuh Ali siapa? Orang Syiah juga. Mereka juga. Penyebabnya siapa? Mereka juga. Al-Husain ibn Ali siapa juga penyebabnya? Mereka juga. Ya kan? Yang mengompori ataupun yang meracuni kaum muslimin untuk kemudian melawan khilafah kala itu, termasuk dalam hal ini siapa? Al-Husain ibn Ali radhiyallahu taala anhu, adalah mereka. Namun saat berhadapan-hadapan, mereka justru kabur dari medan perang, meninggalkan imamnya sendiri. Nasallahu alaihi wasallam. Mereka juga gitu. Baik. Kemudian setelah itu mereka datang kepada Al-Hasan ibn Ali radhiyallahu taala anhu wa sahabati ajma'in. Beliau menolak hingga sampai pada satu titik beliau memberikan sebuah syarat. Syaratnya apa? Kalian harus mendengar setiap perkataanku. Apapun kebijakannya, kalian suka, kalian tak suka, kalian harus ikut, manut, jangan komentar. Iya. Apa yang Al-Hasan ibn Ali lakukan? Menyerahkan khilafah kepada Muawiyah ibn Abi Sufyan. Damai sudah. Itu yang menjadi isyarat Nabi Muhammad SAW saat beliau masih hidup. Dan Al-Hasan ibn Ali naik ke mimbar, Rasul bilang apa? Inna ibni hadha sayuslihu baina ta'ifatain mutaqatilatain atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Anakku ini, cucuku ini, dia yang akan mendamaikan dua kelompok yang saling berperang nanti. Itu Al-Hasan ibn Ali. Makanya Al-Hasan ibn Ali, sebagian ulama tarikh mengelompokkan beliau itu masuk dalam jajaran Al-Khulafa Ar-Rasyidun. Al-Khulafa Ar-Rasyidun selain yang empat tersebut, sehingga genap 30 tahun. Genap 30 tahun. Memang Khulafa Ar-Rasyidin disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis itu 30 tahun masanya, dan genap di masa kekhilafahan siapa? Al-Hasan ibn Ali radhiyallahu taala anhu wa anis sahabati ajmain. Damai sudah. Nah, ini hakikat ya cerita atau kisah yang kita sering dengar ya tentang fitnah tersebut. Dan di antara manhaj Ahlussunnah wal Jamaah, kita tidak pernah memperdalam permasalahan tersebut dalam konteks kemudian menjadikan itu sebagai aib, sebagai cercaan bagi
bagi para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun itu jadikan sebagai pelajaran, Dan tadi ingat apa tadi? Bukan yang menjadi pokok masalah itu bukan hasrat mengambil alih kekuasaan, tidak. Yang menjadi pokok masalah itu adalah perbedaan sudut pandang, atau dikenal dalam bahasa syariatnya itu ijtihad. Ijtihad. Muawiyah bin Abi Sufyan berijtihad bahwa had dulu harus ditegakkan, baru kemudian khilafah dirapihkan, gitu ya. Ali bin Abi Thalib khilafah dulu, kemudian had ditegakkan. Perbedaan pendapat, ijtihad, yang disebutkan dalam sebuah hadis Rasulullah SAW, "Idza ijtahada al-hakimu fa asaba falahu ajran wa idza akhta'a falahu ajrun wahid." Apabila seorang hakim dia berijtihad dan dia benar dalam ijtihad tersebut, maka dia berhak mendapatkan 2 pahala. Kalaupun dia salah, maka dia mendapatkan 1 pahala. Wadhih ya ikhwan. Nah, itulah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka dalam sebuah ayat disebutkan surat Al-Hasyr itu, "Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufun rahim." Surat Al-Hasyr disebutkan. Ya. Jadi orang-orang ataupun orang-orang beriman yang datang setelah mereka, setelah para sahabat itu berkata Rabbana la taj'al fi qulubina ghillan. Jangan tanamkan dalam hati kami itu sifat ghil, dengki, iri kepada orang-orang yang telah beriman sebelum kami, para sahabat radhiyallahu taala anhum. Nah, ini sifat Ahlus Sunnah wal Jamaah yang semestinya ditanamkan dalam diri setiap muslim. Ikhwatal iman a'azzakumullah, itu singkat cerita tentang siapa bangsa Arab tersebut. Baik, terakhir tentang istilah tadi, karena saya tadi menyinggung sedikit tentang istilah pembagian, ada Arab Aribah, ada Arab Musta'ribah. Nah, Al-Imam Al-Bukhari disebutkan dalam buku ini sebentar, sebagai catatan saja ya oleh Syekh Sofiyur Rahman Mubarakfuri. Baik. Qala wa qad janaha ta'ifatun al-muhaqqiqin min ahli al-'ilm bil ansab ila anna muluk ali Ghassan wa kadha al-ansar min al-Aws wal Khazraj inma kanu min ali Nabit ibn Ismail wa baqayahum fi tilka ad-diyar. Wa ilaihi mal Imam Bukhari rahimahullah fi sahihi faqad aqada baban unwanu nisbatul Yaman ila Ismail. Nisbatul Yaman ila Ismail. Jadi Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah taala membuat atau mencantumkan satu bab khusus, dan itu diberikan judul Nisbatul Yaman ila Ismail. Jadi menisbatkan keturunan Arab Qahtan yang ada di Yaman kepada keturunan Nabit ibn Ismail. Nah, itu yang kemudian menjadi dasar kita, bahwa nggak ada tuh namanya Arab Tulen, Arab KW, nggak ada. Mereka Arab, keturunan Nabi Ismail alaihi salam. Jadi inilah perbedaan pendapat yang tentang nasab itu bukan perkara yang mudah juga. Taib. Jadi disebutkan bahwa itu keturunan Nabi Ismail alaihi salam. Jadi memang ya Abul Arab itu siapa? Ismail alaihi salam. Allahu a'lam. Itu perbedaan pendapat di antara para ulama. Makanya penyebutan istilah Arab Aribah, Arab Musta'ribah itu tidak begitu tepat gitu ya. Lebih tepat kalau kita sebutkan ya, karena mereka ada gitu. Kita sebutkan ini Arab Qahtaniyah, ini Arab Adnaniyah, itu saja. Itu Allah alam yang lebih tepat. Qahtaniyah dan Adnaniyah. Taib ikhwatal iman a'azzakumullah, panjang pembahasan yang beliau sampaikan sini, namun mudah-mudahan itu sudah cukup mewakili ya, apa yang beliau sampaikan tentang bangsa Arab itu siapa dan di mana mereka, seperti apa mereka. Kita sudah berpanjang lebar, alhamdulillah. Naktafi bihadza. Nasallahu azza wa jalla an yanfa'ana bima qad ta'allamna. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi alhamdulillahirabbil alamin. Selebihnya saya ucapkan jazakumullahu khairan, dan insyaallah azza wa jalla di pekan yang akan pertemuan yang akan datang, pekan terus ya. Rasanya tuh sepekan sekali gitu. Di pertemuan yang akan datang itu insyaallah ya kita akan bahas tentang kondisi perpolitikan ya mungkin ya. Beberapa wilayah di dunia gitu ya, termasuk dalam hal ini ya di bangsa Arab sendiri
Ya, sebelum Rasulullah SAW itu diutus. Biar kita tahu gitu betapa berharganya Islam itu untuk kehidupan umat manusia. Itulah modern. Itulah modernisasi. Tidak seperti yang mereka tudingkan. Kita lihat. Dan justru yang mereka sekarang terapkan itu ternyata itulah jahiliyah. Ternyata itulah jahiliyah. Kita akan lihat insyaallah. Baik, naktafi bihada wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.